Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita merenungkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladuna alal fitrah ay alal Islam." Rasulullah mengatakan setiap bayi yang lahir itu adalah lahir dalam keadaan fitrah. Kata para ulama, yakni lahir dalam keadaan Islam. Nah, di antara hikmah daripada hadis ini, kita harus mengetahui bahwasanya anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana anak tersebut tadinya lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan Islam. Nah, kemudian anak itu dititipkan kepada kita sebagai orang tuanya. Maka kelak suatu saat nanti anak kita itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika barang itu diambil atau titipan itu diambil, maka itu harus tetap dalam keadaan fitrah. Sehingga ketika nanti tadinya dititipkan kepada kita lahir dalam keadaan fitrah, bersih, tetapi ketika dikembalikan titipan itu menjadi banyak dosa, menjadi banyak maksiat, tentu kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, disinilah tugas orang tua sebenarnya sangat berat. Maka sebagai orang tua, maka kita harus benar-benar di dalam membimbing anak kita, karena anak kita titipan Allah yang tadinya fitrah suci harus kembali ketika meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kemudian sering berjalannya waktu di dalam mendidik anak, tentu saja akan banyak persoalan. Bahkan kita mendengar ada orang tua yang sampai sudah tidak berdaya lagi mengurus anak. Bahkan ada orang tua kalah sama anaknya. Bahkan lebih parah lagi, ada seorang anak sampai menyiksa orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Nah, dalam hal ini tentu saja kalau yang sudah terlanjur mempunyai anak seperti ini, naudzubillahi min dzalik, maka hendaklah dia bersabar. Ketika seseorang mengeluh tentang anaknya yang tidak taat, tentang kenakalan anaknya, maka ada pelajaran dari anak-anak para nabi yang mereka juga bersabar ketika mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa berupa anak yang tidak taat. Sebut saja misalkan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam mendapati anaknya, yakni Qabil membunuh saudaranya sendiri, yakni Habil. Tentu ini sangat berat bagi orang tua. Berarti yang terjadi pada kita berupa kenakalan anak-anak itu belum seberapa. Kita ambil lagi hikmah misalkan anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ada satu anaknya Nabi Nuh yang ternyata tidak beriman. Bayangkan sakitnya seorang ayah. Dia adalah seorang rasul, lalu kemudian mendidik orang supaya masuk Islam, tapi ternyata anaknya sendiri tidak mau masuk Islam. Tentu ini berat. Maka hendaklah ini menjadi motivasi bagi kita bahwa apa yang terjadi pada kita sebagai orang tua ketika anaknya tidak taat itu belum ada apa-apanya. Hendaknya kita bersabar. Kemudian ujian dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menunggu kelahiran seorang anak kurang lebih 100 tahun. Tetapi ketika anak itu lahir, lalu kemudian harus ditinggalkan di padang pasir yang sangat terik, yang sangat panas. Lalu kemudian Allah perintahkan ketika sudah beranjak besar untuk disembelih. Tentu ini berat bagi seorang orang tua. Maka sekali lagi belum ada apa-apanya. Ujian yang menimpa pada diri kita ketika mendidik seorang anak. Kemudian yang terakhir adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana anak yang sedang ditunggu-tunggu, apalagi seorang laki-laki bagi seorang ayah, ternyata anaknya Nabi Muhammad SAW juga meninggal. Ada Qasim, ada Abdullah di masa kecil ketika sedang lucu-lucunya mungkin. Nah, jadi ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita tidak mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah para nabi, bahwa kita harus benar-benar mendidik anak-anak kita yang tadinya ada dalam keadaan fitrah suci, maka harus kembali ketika Allah ambil titipan itu masih dalam keadaan fitri, masih dalam keadaan suci. Nah, ketika banyak masalah, maka ingatlah tadi beberapa kisah dari para nabi. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita, bisa menambah semangat bagi kita. Ternyata
tidak sendirian orang tua di dalam mendidik anak ketika mempunyai masalah-masalah. Bahkan itu menjadi ujian dari para nabi. Mudah-mudahan kita sukses menjadi orang tua yang baik dan mengembalikan anak kita nanti kepada Allah dalam keadaan fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.